Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Senin, apa kabar kalian? Gua rasa mayoritas dari kalian sangat happy ya ketika berangkat kerja, karena ini gue rekam jam 3 sore atau siang menjelang sore. Jadi mungkin kalian masih dalam aktivitas apapun itu, pasti dalam keadaan yang lebih happy ya, karena hormon endorfin kalian keluar semua setelah kemarin kita disuguhkan atau ya berhasil lah Indonesia U23 melaju ke babak knockout stage ya. Ini pertama kalinya dalam sejarah yang dicetak oleh Marcelino Ferreira dan kawan-kawan di bawah ya Panji dari Sintayong. Nah, di edisi kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi terkait dengan tim nasional kita tentunya. Ada yang mungkin sebagian kalian udah dengar dan itu akan gue tebalkan. Jadi gue juga coba mendengar atau melihat, mengintip sosial media, berita-berita apa yang udah muncul. Karena semalam gue capek banget sebenarnya gue mau ngupdate ya, tapi sangat melelahkan karena di sana harus ngikuti preskon, nodong pemain di mixzone. Jadi gue baru bisa ngupdate sekarang. Mungkin agak sedikit telat, tapi nggak telat-telat amat karena gue akan membold informasi-informasi yang sudah kalian dengar, diantaranya soal Nathan. Kemudian juga gue soal update, banyak yang nanya Hafner katanya juga kelihatan bawa koper di stadion. Jadi nanti akan gue jelaskan. Dan juga kegiatan gue hari ini. Kegiatan gue hari ini tapi bukan yang personal, tapi yang ada hubungannya juga pasti dengan tim nasional Indonesia. Jadi teman-teman, nanti sore jam 4 ya, sekarang ini waktu gue rekam jam 11 ya. Jadi di Jakarta seperti yang gue bilang tadi, kalian udah jam 3. Jadi kira-kira di Jakarta itu jam 8 malam, Korea Selatan dan Jepang akan bersua di Stadion Jasim Bin Hamad ya. Jadi di situ nanti gua akan datang untuk bukan hanya nonton pertandingannya ya, tapi juga nanti gua akan bertanya kepada siapapun yang akan menjadi lawan Indonesia. Ya, jadi karena di grup B ini Korea Selatan dan Jepang ini 1-2 posisinya. Selisih golnya sama, poinnya sama, kemasukan dan memasukkan juga sama. Cuman Korea Selatan tuh ada di posisi 1. Kenapa? Karena karena kartu kuning dia lebih dikit daripada Jepang disiplinnya. Jadi intinya, kalau nanti pertandingan itu berhasil dengan hasil imbang, berapapun imbangnya, itu pasti Korea Selatan juara 1 ketemu kita. Jepang akan ketemu Qatar. Tapi kalau siapapun yang menang, misalnya Jepang ya Jepang berarti juara 1 ketemu kita. Korea Selatan menang, juara 1 ketemu kita juga gitu. Yang membedakan hanya hasil imbang. Kalau imbang Korea Selatan tetap 1, Jepang peringkat kedua. Jadi nanti gua akan tanya, misalnya ketemu pelatih, misalnya kita ketemu Korea Selatan misalnya ya. Nah nanti gue akan tanya bagaimana pandangan dia terhadap perempat final bertemu dengan Indonesia. Karena kemarin saat di preskon, kalau nggak salah setelah Australia, gue lupa, Sintayong tuh sempat juga ditanya soal kemungkinan ketemu dengan Korea Selatan dan Jepang gitu ya. Jadi sedikit gue bocorkan ya, bukan bocorkan sih, informasikan lah, bahwa Sintayong ini sangat dekat dengan pelatih Korea Selatan Under 23. Ini namanya Hwang Sun Hong. Bahkan dia mengatakan sebelum turnamen dia selalu atau sering sekali berkomunikasi melalui WhatsApp tentunya ya. Tapi setelah turnamen dia mengatakan udah nggak ada lagi. Mungkin ada tapi sedikit, gua nggak tahu. Tapi dia bilang enggak ya, atau hanya untuk diplomasi aja. Yang pasti memang mungkin dia harus fokus ya untuk tim nasional kita. Oke, itu. Sekarang kita kembali ke timnas, the real timnas. Jadi kalian pasti sudah dengar ya berita soal Nathan Choaon yang ke Belanda. Jadi seperti yang gue bilang tadi, yang gue janjikan tadi, gue bukan hanya menginformasikan soal kepastian ini, karena memang kalian udah pasti tahu sebagian besar. Jadi memang kemarin juga waktu di stadion dia sempat pamit juga ya sama abangnya. Jadi memang ini udah pertanda gitu ya. Dan pas setelah dari locker room memang dia kelihatan bawa koper. Jadi ini berlawanan dengan ketika Hafner buru-buru datang ke Indonesia waktu di pertandingan lawan Australia. Dia datang bawa koper karena langsung dari bandara. Nah kemarin Nathan, sayang gue nggak bisa foto ya, karena kita nggak boleh foto kalau di mixzone. Sekarang dia bawa koper karena mau langsung ke bandara dari stadion, dan setelah pertandingan ke Belanda tentunya untuk membela Heerenveen. Jadi itu udah firm, dan juga diamini oleh adalah salah seorang orang dalam lah gitu ya. Jadi udah firm. Nah ini tentu merupakan sebuah kerugian yang sangat besar ya kalau memang kita sampai kehilangan dia, karena teman-teman bisa lihat sendirilah, gue nggak usah bahas bagaimana penampilan dia di lini tengah itu sangat fantastik, sangat tenang, umpan-umpannya juga terukur, memang kelasnya beda banget ya, kelas Eropa.
Dan padahal dengan satu catatan, yang bersangkutan ini bukan inti lo di Heerenveen. Dan dia juga mainly setahu gue main sebagai back kiri ya. Dan perkembangannya juga sangat luar biasa, di mana dia dari pertandingan pertama di GBK melawan Vietnam tampil nggak terlalu impresif. Ya wajar, yang gue bilang berkali-kali, dia bukan hanya debut sebagai pemain, tapi juga debut sebagai warga Indonesia, main di depan mungkin 60-70 ribu penonton yang belum dia kenal. Jadi wajar kalau sedikit agak nervous. Tapi kemudian mulai kelihatan impresif di leg kedua melawan Vietnam di Midin, di mana gue juga hadir di situ. Dan bahkan lebih memukau lagi ketika kita dikalahkan Qatar sebenarnya. Walaupun dia masuk di tengah pertandingan, bahkan itu kalau nggak salah dia dari baru terbang ya. Pokoknya intinya dia masuk dalam keadaan kita ditekan dan juga dizolimi, tapi dia benar-benar bisa mengontrol di tengah. Dan dari situ makanya pas lawan Australia, gue juga udah mikir, wah ini pasti ditaruh lagi di tengah nih, karena memang bagus banget mainnya. Dan puncaknya adalah pertandingan kemarin di di Abdullah bin Khalifah. Dan dalam sebuah sesi wawancara juga yang gue terima, dia sangat senang dengan performa dia ya. Jadi dia memuji permainan tim, sangat kompak, tapi juga dia mengaku juga dengan happy dengan permainan dia. Dan gue pikir itu yang gue bilang tadi, kita bisa lihat sendiri bagaimana dia membuat lini tengah kita menjadi sangat dominan. Dan ini membuat juga Witan dan Marcelino bisa menarik-narik ke depan. Dan dari wawancara gue dengan Marcelino Ferdinand, kalau kalian ngikutin video gue yang keempat atau kelima sebelum ini, itu gue juga Marcelino bilang mereka komunikasi berdua tuh, Marcelino sama Nathan. Dan Nathan selalu bilang, biarlah, kira-kira ngomong gini, udah lu yang nyerang, gue yang bertahan, kira-kira seperti itu. Dan itu dibuktikan dalam pertandingan kemarin ya. Jadi kalau kalian ngikutin channel gue, pasti apa yang gue katakan ini ada seriesnya nih, ada kelanjutannya, kayak ceritanya bersambung gitu loh ya. Jadi nggak berdiri sendiri, tiba-tiba kok gue kayak tahu ini ngomong apa ke si ini gitu loh. Jadi ada sambungannya. Anyway, kabar mungkin belum bisa bilang kabar baik ya, tapi ini kabar mungkin harapan. Jadi gini teman-teman ya, masih dari informasi A1 yang sama, PSSI ya ini sedang mencoba. Nih gua nggak akan share tentunya ya sumber orang ya. Kita lagi nego untuk Nathan bisa lanjut. Wah ini luar biasa nih, penting banget posisi Nathan. Bahkan honestly mungkin gue nggak bisa lebih penting dari yang lainnya sih, tapi sangat penting lah kalau kita lihat kemarin. Dan pemain kaki kiri kan lebih susah dibaca. Jadi kita berharap nego ini bisa berlanjut. Jadi kalau berlanjut, dia balik lagi ke Doha untuk membela Indonesia menghadapi antara Jepang dan Korea Selatan. Ya kita berharap nego-nego sentuhan midas atau tangan dingin dari Pak Erick Thohir ini bisa quote by quote meluluhkan. Kalau meluluh lantakan kemarin kan Jordan kita bikin luluh lantak, kita luluhkan petinggi ataupun board of director atau pelatih atau whatever lah dari Heerenveen untuk mau melepaskan Nathan membela tim nasional U23 kita. Karena setahu gue juga dia di Heerenveen nggak terlalu inti. Jadi menurut gue ya logikanya, orang Belanda kan juga nggak tolol lah ya. Jadi daripada dia di klub juga duduk di bangku cadangan, mendingan dia menaikkan level kompetitifnya di turnamen ini kan. Apalagi nanti lawannya, gua rasa argumennya akan seperti ini lah. Lawan ini kan berat nanti, Jepang dan Korea Selatan, berkelas lah. Jadi di situ kan juga Nathan sebenarnya bisa menimba ilmu gitu. Menurut gua lobbynya kira-kira seperti itu ya. Gua minum dulu, lumayan haus, nggak berhenti ngomong. Nah, terkait Hafner, ada 1-2 ya yang nanya soal Hafner. Jadi bagaimana dengan Hafner gitu? Karena kemarin dia bawa koper juga. Cuman adalah salah satu rekan gue yang nanya. Cuman gue bilang ya itu isinya mungkin bukan baju kali itu atau apa gitu. Jadi artinya memang dia bawa koper, tapi mungkin memang itu barang pribadi dia yang memang biasa dibawa. Kopernya warna putih. Sayang sekali lagi gue nggak bisa foto ya, karena di Miki Zone itu nggak boleh foto. Jadi Hafner ini informasi juga diamini oleh orang dalam itu stay di timnas. Ini cukup kabar baik juga ya, karena kita lihat bagaimana kemarin dia tackle-nya, kemudian positioningnya, cover pemain itu sangat luar biasa, sangat kompak dengan Nathan. Jadi paling enggak kita masih ada Ivar Jenner dan juga Justin Hafner ya di timnas ini, penting dalam menjaga keseimbangan di sektor pertahanan lah ya. Oke, sebelum gua tutup, gua akan mengupdate kalian jadwal tim nasional kita. Jadi seperti biasa, dan ini juga sudah terkonfirmasi, timnas hari ini akan recovery. Ya, akan recovery biasanya di hotel, dan biasanya yang enteng-enteng aja, kecuali pemain cadangan. Pemain cadangan biasanya porsinya lebih berat. Tapi intinya yang gue dapat informasi ini,
hari ini hanya recovery, jadi tidak ada official trainings di lapangan Qatar University seperti kayak kemarin ya, H-1. Besok mungkin atau hari Selasa ya, tanggal 23 itu hampir pasti akan ada official training, sampai juga tanggal 24 atau H-1 sebelum kita nanti akan berhadapan dengan Jepang atau Korea Selatan di perempat final gitu ya. Oke, kalian mungkin ada titipan pertanyaan atau opini atau apa namanya, apapun itu, silakan tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe aja deh. Kalau like terserah, komen juga terserah, dan juga nyalakan loncengnya. Jadi kalau kalian ada video-video gua yang sangat penting, yang baru, yang hangat, fresh from oven, kalian gak ketinggalan. Terima kasih udah nonton ya, sampai jumpa.